pertama-tama ke sini ini silaturahmi, yang kedua menggali informasi terkaitnya UNBK di SMK. Terus di sisi itu tanggal 16 kemarin kan UNBK dimulai Pak nggih. Terus dari pemerintahan pusat bahkan Bu Khofifah juga menyatakan kalau tanggal 16 ini diliburkan, tetapi untuk SMK tetap masuk untuk melaksanakan UNBK. Apakah ada kendala waktu melaksanakan ujian nasional berbasis komputer ini? Oke ya, terima kasih Mas. Jadi kegiatan UNBK tetap berjalan seperti biasa. Jadi memang anak-anak kelas 1 dan kelas 2 kita liburkan, tetapi yang jadwal ujian nasional tetap berjalan. Hanya kami preventif menyiapkan alat-alat antara lain seperti ini. Ini infrared thermometer untuk mendeteksi suhu anak-anak, baik anak-anak maupun pengawas maupun tamu yang datang ke sini kita prediksi, kita lihat cek suhunya. Yang kedua, kita juga di semua ruangan, semua titik-titik strategis kita siapkan hand sanitizer. Jadi semuanya cuci tangan, kita preventif. Jadi kegiatan ujian tetap berjalan, tetapi kita waspada terhadap corona juga tetap kita siapkan. Untuk melaksanakan untuk di dalam ruangan anak-anak belajar, maksudnya anak-anak ujian ini kondisi Pak nggih. Ya. Nggih. Terus di sisi ini anak-anak ini semua serentak langsung ikut ujian pada season 1. Oh ya. Jadi di sini kebetulan melaksanakan 3 sesi karena ada 11 ruangan atau lab. Kemudian jumlah siswanya ada 700 anak, sehingga di sini kita buat 3 sesi. Sesi pertama jam setengah 8, sesi kedua yang jam 11, dan sesi ketiga jam 2 sampai jam 4. Nah, tetapi selain itu, selain kami menyiapkan alat-alat kebersihan, alat sanitizer dan sebagainya, tetapi kami juga menyiapkan teman-teman wali kelas dan ketua jurusan untuk mengantisipasi karena cuaca sekarang juga tidak menentu, ada musim hujan dan cukup lebat, sehingga teman-teman wali kelas dan teman-teman ketua jurusan ini selalu standby kalau ada anak kita yang datang kehujanan dan sebagainya. Bahkan kita siapin handuk, kita siapin alat-alat pengering badan agar pada saat anak-anak mengikuti ujian itu relatif tidak terkendala, karena kalau sampai basah kuyup kemudian dia ikut ujian ini juga menjadi kendala anak-anak. Jadi ini hidup Mas, kesempatan terakhir kita melayani anak-anak. Setelah dia sekolah selama 3 tahun di sini, ya kesempatan inilah kita semua melayani anak-anak dengan tulus agar pada saat anak-anak melaksanakan tahapan terakhir di sekolah ini, yaitu melaksanakan ujian itu bisa benar-benar nyaman dan punya kesan yang bagus terhadap gurunya maupun kepada wali kelasnya maupun kepada ketua jurusannya. Ini yang kita bangun. Ya. Luar biasa. Jadi sudah disiapkan antisipasi dalam artian ada kendala apa kita sudah bisa menyiasati seperti ini. Sama itu Pak. Ini kan 3 season Pak ya. Kelas 3 ini jumlah keseluruhan ada berapa Pak kira-kira? Jumlah keseluruhan ada 715 terbagi menjadi 3 sesi. Jadi di sini ada 11 ruangan yang dilaksanakan untuk ujian. 700 kelas 3 Pak. Ya, kelas 3 belum saja. Kelas 1, kelas 2 ini ya. Kalau total kelas 1, 2, 3 total muridnya ada 2.235. Jadi ada sekitar 69 kelas. Ini agak nyelentang dikit Pak nggih. Kan sekarang kan sudah ada pembukaan PPDB. Kira-kira apakah sudah ada yang daftar atau bagaimana Pak? Oh gini Mas, kalau PPDB kami di sekolah negeri itu belum. Karena memang sekolah negeri ini dinaungi oleh aturan-aturan, sudah diatur jadwalnya, sudah ada waktunya, sehingga nanti kita mungkin PPDB kita mulai sekitar bulan Juni. Tetapi kita ada posko, kita ada loket resepsionis. Kalau ada masyarakat atau orang tua yang datang ke sini untuk bertanya, mencari informasi tentang PPDB, kita layani. Tetapi kalau secara teknis pendaftarannya kami laksanakan nanti sekitar bulan Juni ya. Karena memang itu regulasinya kita mengikuti aturan main yang ada di Kementerian Pendidikan maupun dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Jadi masih belum dibuka. Belum. Tetapi kita nunggu apa-apa dari pemerintahan pusat. Ngoten Ya, nggih. ya, ya. Untuk apa namanya? Untuk PPPDB tahun yang lalu menerima berapa siswa, Pak? Tahun lalu dengan tahun ini hampir sama. Kami menerima nanti 816 siswa. Tetapi kalau pengalaman tahun yang lalu pendaftarnya itu bisa mencapai 1.500. Jadi kita menyisihkan hampir separuh anak. Jadi anak-anak yang masuk ke SMK 1 Singosari itu harus minimal menyisihkan satu anak. Jadi pendaftarnya sekitar 1.500 dan yang diterima kapasitas kami hanya 816 siswa atau 23 kelas perangkatan. Oleh karena itu nanti kalau anak-anak masyarakat atau anak-anak sekarang yang kelas 3 SMP yang mau sekolah ke sini kalau diterima, ini ya jangan sampai tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai masuknya sudah susah, setelah masuk di sini ternyata nggak serius sekolahnya sehingga sampai keluar. Ini kan eman-eman sekali. Ini yang saya inginkan. Dicari yang memang benar-benar betul ingin berminat. masuk di SMK, berminat sehingga membawakan hasil. Ya. Kalau untuk SMK ini apakah ada zonasi, Pak? Kebetulan kalau zonasi kami tidak diberlakukan zonasi. Jadi yang diberlakukan zonasi itu adalah SMA dan SMP itu berlaku zonasi. Tetapi kalau SMK tidak berlaku zonasi. Tetapi aturan lainnya kayak seperti jalur prestasi, jalur siswa tidak mampu dan sebagainya itu tetap ada sama. Tetapi kalau yang zonasi itu tidak ada. Sedangkan seleksi kami adalah menggunakan nilai ujian SMP, nilai 6 yang dimiliki oleh dari SMP itu yang kita gunakan secara online untuk sistem pendaftarannya di SMK. Dan itu pelaksanaannya biasanya serempak. Untuk online itu serempak se-Jawa Timur dikendalikan oleh pusat. Sehingga kami tidak bisa bermain-main dengan penerimaan PPDB itu karena memang data semuanya masuk di online dan tidak ada permainan macam-macam. Tidak bisa karena memang dikendalikan oleh provinsi nanti sistemnya. Jadi servernya dari provinsi. Betul ya, servernya dari provinsi. Oh gini Pak. Mohon izin nanti ini kami share ke YouTube, nggak apa-apa Pak ya? Siap. Sama iya. Nanti ambil ruang-ruangan video. Boleh apa, dari luar. Dari luar gitu, ya, nggak apa-apa gitu. Ya, apa-apa. Nanti biar tim saya ke dalam ambil. Terima kasih. Video, silakan mulai dari ruang kepanitiaan, nanti masuk ke ruangan-ruangan, silakan dilihat pelaksanaan ujian kami di sini. Pak, untuk kedepannya Pak, kami akan silaturahmi lagi ke sini terkaitnya satu profil sekolah, terus nanti sama anak-anak ini mempunyai prestasi apa, terus ekstrakurikuler apa, jurusan apa, nanti kami kami upload di YouTube kami, nanti kami minta waktunya jenengan. Oke, siap. Nanti silakan dikomunikasikan dengan wakil Humas yang mengatur itu sehingga di schedule-nya nanti bisa ditentukan oleh wakil kami dari Humas. Oke, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas, semoga bermanfaat. Amin. Pada intinya di sini sudah disiapkan bagaimana untuk mencegah corona nih Pak ya. Yap. Terus insya Allah anak SMK tidak sampai kena coronavirus Kita antisipasi semuanya. Terima kasih. Biar kami nanti ke ruangan ujian untuk mengekspos atau ambil video. Ya, oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Mas. Tapi di moral mungkin yang kurang. Itu. Terima kasih Pak. Nanti kita sambil jalan-jalan, lihat-lihat kondisi di SMK melaksanakan Wanpika. Tapi sebelum melaksanakan ujian tadi anak-anak kayaknya nyuci tangan gitu betul. Pak ya. Iya. Karena imbauan dari Dinas Provinsi khususnya yang dari Kementerian Pendidikan sekarang lagi maraknya yang namanya virus corona atau COVID-19 itu sehingga SOP di Dinas Pendidikan atau di dinas itu anak-anak sebelum kegiatan itu harus bersihkan dengan hand sanitizer itu. Dan itu disediakan di semua
lab yang untuk penyelenggaraan ujian nasional. Bahkan gurunya juga Pak ya? Bahkan semua, guru maupun panitia semua pun siswanya juga sama. Jadi tadi saya itu salaman sama Pak Imam ya? Iya. Pak Imam setelah salaman, ayo Pak kita cuci tangannya dulu katanya. Ya, betul, gitu. Ya alhamdulillah diingatkan. Itu, nah, karena memang kita menjaga Pak ya, betul, daripada gitu. nanti tidak ada apa-apa kena virus, nah, kita menjaga. Kita menjaga dulu, gitu. Ya terima kasih Pak Bambang. Ya, terima kasih sama-sama. Nggih. Nggih,